Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan lanjutkan penyelesaian soal persamaan matematis PDORD 2 gitu ya. Parsial dimana untuk neraca panas di kuadrat T pada X kuadrat sama dengan 2H per KR T min TU. Nah, di video sebelumnya telah kita coba cara menggunakan metode boundary value problem menggunakan toolbox BVP 4C ya. Nah, tetapi kali ini yang kedua kita akan menggunakan persamaan simultan ini. Berarti nanti kita akan gunakan UD45 ya. Kemudian nanti untuk boundary conditionnya ketika X sama dengan L, T sama dengan TB. Nah, ini akan kita gunakan sebagai nilai batas akhir untuk pemberhentian ya. Jadi nanti menggunakan F0 di saat titik X sama dengan L. Ketika X sama dengan 0 nanti sebagai nilai mula-mula. Oke, nilai mula-mula di F0. Nanti pemberhentiannya di X sama dengan L. T sama dengan TB. Berarti nanti T min TB sama dengan 0. Oke, jadi seperti itu. Langsung saja kita buka MATLAB-nya, kita akan coba langsung ya. Kedua adalah kita buat function, yaitu ini adalah metode UDF0 ya, atau F0 UD ya, UDF0 untuk suhu di logam ya. Oke, kita clear all CLC, sorry ya, clear all CLC. Oke, kita masukkan data-data yang dibutuhkan gitu ya. Kita copy saja datanya ya. Nah, ini input datanya kita copy. Oke. Dimulai dari TA, TB, TU, KH, D, RL gitu ya. Nah, TB di sini nanti akan jadi batas akhir pemberhentian itu ya. Function apa tadi? F0 OD F0 suhu di logam. Oke, kalau sudah, baru pertama kita buat solver untuk F0 gitu ya. Nah, untuk F0 nanti kita buat persamaan nanti hingga hasil akhirnya itu menjadi 0 gitu ya. Nanti yang akan kita trial di sini adalah nilai apa namanya, kita akan coba trial nilai Z nya gitu ya, nilai Z nya. Oke, langsung saja. Misal kita buat pertamanya solver yang F0. Solver F0 pertama kita butuh Z0. Ini adalah trial awal. Misal 1 gitu ya. Nah, Z0 ini sendiri kan ada di persamaan tadi bahwa dz per dt sama dengan gitu ya, sama dengan 2H per KR T min TU. Kita misalkan Z0 nya 1. Oke, baru kita buat F0. Misal Z final gitu ya, ZF gitu saja mungkin, sama dengan 0 F0 ya, F0. Misal dari nama fungsinya adalah ini fungsi yang akan kita buat OD gitu ya. OD
nanti isinya ini kita buat namanya isi OD gitu ya. Nanti isinya itu adalah persamaan untuk memanggil OD, nilai awalnya adalah Z0. Oke, kita buat seperti ini saja. Baru yang kedua kita buat fungsi yang isinya OD. Nah, yang ini ya. Kita buat function lagi, function. Kita misalkan adalah kita akan ingin menghitung T akhir ya, TF gitu ya. T underscore final gitu ya. T final sama dengan isi OD Z0. Oke. Langsung kita masukkan data-datanya, kan suhunya yang sebagai suhu awal, trial awal di OD itu adalah sebagai TA. Oke. Kemudian untuk panjangnya berarti itu kan expand, itu kita buat lin space dari 0 sampai L, misal dengan ya, jumlah datanya ya misal kita buat saja misal 100 gitu ya. Oke, baru kita buat OD nya. Kita buat OD nya, independent variable-nya adalah X, outputnya nanti Y. Oke, OD 45. Nah, yang kita buat OD berarti ya di sini di kedua persamaan gitu ya. OD 45 dari misal ini namanya PDO gitu ya, persamaan differential ordinal. Oke, expand nilai Y0. Oke, ini sebagai nilai awal. Nilai awalnya kita definisikan dulu. Nah, nilai awalnya itu berapa? Berarti nilai awalnya nanti kan di persamaan itu membutuhkan simultannya itu ada dua, ada simultan terhadap suhu dan terhadap Z. Berarti nolnya di sini terhadap suhu dan juga terhadap Z itu ya. Berarti nanti simultannya itu adalah ya T0 dan juga Z0. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau sudah langsung saja misal kita buat plot grafiknya itu ya. Atau enggak kita akhiri dulu, kita end. Nah, kita buat fungsi lagi. Fungsi yang isinya sekarang untuk F0 supaya ini nanti hasilnya sama dengan 0 gitu ya, F0. Ini terkait dengan boundary condition. Nah, isinya ini adalah nanti untuk boundary conditionnya. Oke, belum selesai ya. Oke, ini isi OD di sini kan untuk membuat F0, berarti kita tampilkan di sini ya boundary conditionnya. Setelah dibuat OD nanti kita buat boundary condition di sini. Berarti nanti untuk boundary conditionnya T final sama dengan itu ya. Jadi nanti suhu akhirnya itu adalah Y. Berarti di sini Y yang keberapa gitu ya? Y yang terakhir. Berarti Y awal kan T0, Y akhir kan TB. Berarti YN, 1. Nah, oke. Ini adalah 1, berarti ini memanggil kolom pertama. Kolom pertama adalah suhu. Nah, suhunya kan ada banyak itu barisnya. Karena ini ada data 100, berarti ada suhu saat data pertama sampai data ke 100. Yang kita panggil adalah data yang terakhir. Nah, data yang pertama itu apa? Data yang pertama itu ya TA. Data terakhir TB. Nah, berarti kita inginkan nanti sampai Y yang terakhir di sini ketika dikurangkan dengan T
TB data itu sama dengan 0. Kalau sudah sama dengan 0 berarti kan artinya YN di sini sudah benar-benar sesuai data, sehingga nanti distribusi suhunya sudah dapat diterima. Berarti YN, 1 dikurang dengan TB. TB-nya yang di atas ya. Oke, seperti itu. Baru kita akhiri dengan N. Kita buat fungsi lagi. Nah, baru yang kedua ini fungsinya yang isinya OD. Nah, OD yang di sini kan untuk kebutuhan F0. Nah, sedangkan di sini sendiri di dalam kebutuhan F0 kita membutuhkan OD dengan nama PDO. Berarti ini kita buat fungsi PDO untuk OD45 ya, untuk kebutuhan OD45. Jadi kita buat function. Oke, function dx gitu ya, sama dengan PDO nya x, y, kita buat seperti itu. Nah, x nya itu apa, y nya itu apa, kita bisa definisikan bahwa suhu itu didefinisikan sebagai Y1 kan. Kemudian nilai Z didefinisikan sebagai Y2. Nah, baru kita masukkan rumusnya dy dx 1. Yang pertama itu sama dengan Z, sedangkan dy dx yang kedua itu sama dengan 2H per K 2H per K per R ya. Sesuai di sini 2H per K per R dikali T min TU. Oke, kalau sudah kita akhiri dengan N. Oke, sebelumnya kita buat dy dx nya ke dalam model F0, ke dalam matriks zeros ya. Dy dx sama dengan zeros gitu ya, menjadi 2 baris 1 kolom. Oke, udah seperti ini. Kalau sudah, baru kita tinggal tampilkan plotnya gitu ya. Kita akhiri N, kita buat plot X, suhunya adalah Y di semua baris di kolom 1. Oke, seperti ini. Dan X label, Y labelnya ya kita copy saja dari video yang sebelumnya. Gimana nih ya. Oke, kalau sudah, kita akhiri dengan N. Jadi seperti ini untuk cara yang kedua ya, metode yang kedua. Kita save saja. Ini adalah metode penggabungan F0 dengan OD gitu ya. Jadi nanti yang pertama kali yang langkah kita lakukan adalah memasukkan data. Kemudian yang kedua adalah membuat solver F0 nya terlebih dahulu, karena nanti kita ingin supaya boundary kondisinya terpenuhi. Sehingga F0 nya terlebih dahulu kita buat dengan nama fungsinya di sini isi OD. Kalau sudah, baru kita membuat fungsi dengan nama isi OD. Nah, ini untuk kebutuhan F0, dimana di dalam fungsi ini nanti dibutuhkan untuk memanggil suhu pada distribusi jarak tertentu ya, panjang tertentu. Nah, itu kan ada persamaan diferensialnya, makanya kita membutuhkan OD di dalam F0 nya. Nah, kita buat pemanggilan OD di sini pakai OD 45. Nah, kemudian fungsi untuk membuat OD-nya, persamaan diferensialnya, kita definisikan lagi di bawahnya. Seperti itu. Sekarang kita coba run. Oke, hasilnya adalah seperti ini, sama ya.
Oke, dengan begini maka metode daripada BFP gitu ya, menggunakan BVP 4C dan BVPinit maupun menggunakan gabungan antara metode F0 dan juga UD sama-sama dapat digunakan. Oke, seperti itu. Konsepnya keduanya sama. Oke, mungkin itu untuk pembahasan kali ini. Nanti di kasus yang berikutnya kita akan coba membahas dengan kasus soal di mana kasus soalnya tersebut adalah kita buat nanti programnya dengan model matriks. Itu adalah cara ketiga, dimana boundary conditionnya untuk kasus yang berikutnya adalah kita ganti ketika X sama dengan L, nanti dt per dx itu sama dengan 0. Atau bisa juga kita ganti dt per dx itu ya, itu sama dengan ya nanti H per K T min TU itu ya, karena panas konveksi sama dengan panas konduksinya. Oke, seperti itu saja untuk video cara penyelesaian menggunakan gabungan ODF0. Untuk part berikutnya menggunakan model matriks akan dijelaskan kemudian di video yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.